إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang mana jikalau kita menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan sungguhnya ketakwaan merupakan wasiat orang-orang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat Arhamur Rahimin, yang maha pengasih, yang paling pengasih dari para orang-orang yang pengasih. Allah Subhanahu wa taala merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan zalim atas dirinya dan antara makhluk satu sama yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya, begitu pula kepada para makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mewajibkan sifat rahmat atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Dan Rabb kalian telah menetapkan sifat ar-rahmah atas dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam suatu kisah bahwasanya Nabi SAW bersama para sahabatnya selesai dalam suatu peperangan. Lalu mereka melihat ada seorang ibu yang tengah mencari-cari anaknya. Ia gelisah, ia khawatir, hingga akhirnya ibu tersebut menemukan anaknya.
lalu ibu tersebut segera mendekapnya, merangkulnya, serta menyusuinya. Maka ini merupakan suatu yang sangat mengharukan. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian jika ibu ini melemparkan, mencampakkan anaknya ke dalam api? Qalu, "La ya Rasulullah." Tidak mungkin wahai Rasulullah. Qala, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Sungguh Allah lebih pengasih, lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka telah kita ketahui bersama bahwasanya simbol kecintaan yang paling besar di dunia adalah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala cintanya dan kasih sayangnya lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmatnya ke muka bumi ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Beliau bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in." Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan 99 bagiannya di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bagian rahmat ke muka bumi. Famin dalika al-juz'i yatarahamul khalqu. Yang mana dengan satu bagian tersebut seluruh makhluk di dunia menjadi saling mengasihi, saling menyayangi. Hatta tarafal farasu hafiraha an waladiha khasyatan tusibahu. Sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya karena dia khawatir akan menginjak anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya sangat banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan seluruhnya satu persatu. Namun kita hanya menunjukkan di antaranya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan seorang hamba 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. "Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Dan barang siapa yang mengerjakan satu keburukan, maka dia tidak akan dibalas melainkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan terdolimi sedikit pun. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. "Faman hamma bi hasanah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Maka barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan lalu dia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. "Wa man hamma bi sayyi'atin wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsiratin." Namun barang siapa yang berniat untuk mengerjakan kebaikan lalu ia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan atau 700 kali kebaikan atau lebih dari itu. "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Dan barang siapa yang berniat mengerjakan satu keburukan lalu ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. "Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah." Dan barang siapa yang berniat mengerjakan satu keburukan lalu ia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya satu keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang berlipat-lipat. Namun, jika kita mengerjakan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan siang dan malam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan bagi kalian siang dan malam, yang mana kalian bisa beristirahat di dalamnya dan kalian mencari karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahirah wa batinah." Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Maka seluruh fasilitas yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk kita. Kita bebas untuk menggunakannya selama itu dalam sesuatu yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah Allah banyak sekali memberikan kemudahan dan keringanan pada para hambanya dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebankan kepada seorang hamba kecuali apa yang dia sanggupi. Dan banyak sekali kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada para hambanya. Di antaranya, dibolehkan bagi orang yang sakit atau orang yang safar untuk tidak berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam suatu perjalanan musafir, maka dia bisa mengganti di hari yang lain. Kemudian di antara bentuk yang lain kemudahan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang musafir untuk mengqashar salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan jikalau kalian melakukan perjalanan di suatu muka bumi, maka tidak berdosa bagi kalian jika kalian mengqashar salat kalian, memendekkan atau memangkas salat kalian. Kemudian yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang-orang yang terpaksa untuk makan makanan yang haram dalam kondisi darurat dan tidak ada sesuatu yang lain kecuali hal itu, dan dia akan binasa ketika dia tidak memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Maka barang siapa yang terpaksa dan dia dalam keadaan tidak berlebihan serta tidak melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah Allah mengampuni seluruh dosa manusia. Dosa apapun itu, tanpa terkecuali selama belum terbit matahari dari barat. Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Begitu pula selama dia bertaubat sebelum nyawanya sampai pada kerongkongan. Nabi SAW bersabda, "Yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah di antara bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita semua. Maka marilah kita meraih, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang berhasil, yang beruntung. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat bagi para hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan atau meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Allah itu mencakup mentaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasaktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum biayatina yu'minun." Dan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat serta orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatku. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti kandungan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Maka inilah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan, maka ikutilah agar dan bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an merupakan sumber ilmu. Al-Qur'an merupakan sumber keberkahan yang mana jika kita mengikutinya, jika kita mengamalkannya, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu pun yang haram atau yang halal melainkan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah menyimak bacaan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacaan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah, simaklah, dan diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, cara agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Saleh, "Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Nabi Saleh mengatakan, "Wahai kaumku, mengapa kalian bersegera minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Mengapa kalian tidak minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah di antara cara agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang masuk dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.